Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah kultum. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Rasulullah SAW mempunyai paman yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah seseorang yang sangat mengenali kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu turun dan Rasulullah mulai melakukan dakwah beliau ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran yang sesat dan akan memusnahkan Tuhan-Tuhan mereka. Namun, karena keberadaan Abu Thalib sebagai paman beliau sekaligus salah satu pembesar Quraisy, mereka tidak berani untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan berjalannya waktu, dakwah itu terus berjalan dan memiliki banyak pengikut. Abu Thalib mendapatkan teguran serta ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka meminta agar Abu Thalib memberhentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun ancaman tersebut tidak membuat Abu Thalib meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi dia tetap melindungi Nabi Muhammad dari orang-orang kafir Quraisy. Namun demikian, Abu Thalib sampai akhir wafatnya enggan untuk masuk Islam. Setelah 2 atau 3 bulan wafatnya Abu Thalib, tepatnya pada tahun ke-10 kenabian, istri Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah, beliau wafat. Sosok Khadijah adalah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selama hidup bersamanya, dia adalah sosok yang selalu menyemangati dakwah Nabi Muhammad SAW. Seorang pendorong ketika Nabi dalam keadaan kritis yang selalu menampingi beliau di saat berjihad, dan orang yang selalu membela beliau baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Kedua peristiwa tersebut membuat hati Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Setelah wafatnya Abu Thalib, orang kafir Quraisy semena-mena terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka makin terang-terangan menyiksa dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan siksaan itu tidak pernah beliau alami ketika Abu Thalib masih hidup. Dan siksaan yang keras itu tidak hanya menimpa Nabi Muhammad, akan tetapi pengikut beliau, yaitu orang-orang muslimin pun merasakan hal itu. Namun adanya siksaan tersebut tidak membuat mereka keluar dari Islam, akan tetapi makin kokoh dengan apa yang mereka pegang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuatnya kaum muslimin menghadapi siksaannya kaum kafir. Yang pertama, keimanan kepada Allah. Bahwasanya jika keimanan itu sudah terletak pada hati seseorang, maka sebesar apapun masalahnya, sesulit apapun itu masalahnya, mereka meyakini bahwa akan ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang kedua, kepemimpinan yang diidolakan. Rasulullah merupakan sosok pemimpin tertinggi seluruh umat. Beliau memiliki kepribadian yang baik, budi pekerti yang luhur, serta sifat-sifat yang terhormat. Dari situlah kaum muslimin sangat berani untuk dari situlah kaum muslimin berjuang jiwa dan raganya demi menegakkan agama Islam. Yang terakhir yaitu iman kepada akhirat. Bahwasanya mereka meyakini
bahwa kehidupan ini antara berharap dan rasa takut, yaitu berharap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rasa takut karena siksaannya di akhirat kelak. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.